Xavier, kita mau kemana? Hotel. Hotel? Kita nggak pulang. Besok pagi kita pulang. Terus, anak-anak gimana? Ada Bibi sama Mama. Saya udah atur dari pagi. Tapi, Tenang saja, ini cuma untuk istirahat. terus kita sahur gimana? Davina, kita ini ke hotel, bukan ke hutan. Di sana kan ada room service. Gue biasa sahur tepat waktu. Mereka juga sudah prepare, Davina. Pegawainya pasti banyak, jadi waktu pembagian sahur pasti tepat waktu. Kamu gugup apa takut? Ih, apaan sih, nggak keduanya tuh? Oh gitu. Baiklah. Ih, jangan ngebut, Xavier. Tampan sekali cucu-cucuku ini. Jelas Nyonya, bibit mereka tidak diragukan. Oh ya, Bi. Saya penasaran, kenapa Xavier bisa jatuh cinta sama Davina? Sedangkan kalau dibandingkan dengan Yuna, lebih cantik kan Yuna. Tapi menantuku juga cantik sih. Sedikit yang Bibi tahu Nyonya. Jelaskan dong, Bi. Bagian yang Bibi tahu. Saya penasaran banget nih. Nona Davina itu baik, benar-benar baik, bukan yang terlihat pura-pura baik. Nona Davina juga selalu ramah, ia selalu tersenyum dengan tulus. Tatapan matanya selalu memperlihatkan kebahagiaan, cara bicaranya selalu semangat, dan tidak pernah meremehkan siapapun. Nona Davina juga pintar, bahkan ketika Tuan Xavier sedang bingung, Nona Davina selalu memberikan solusi. Semenjak Tuan Xavier kenal Nona Davina, rumah ini menjadi hangat. Tuan Xavier selalu tersenyum oleh tingkah Nona Davina yang lucu. Bahkan Tuan Xavier bilang bahwa Nona Davina berbeda dari wanita-wanita yang pernah ditemui. Oh, begitu. Pantas saja sewaktu bertemu, hati saya luluh. Ternyata daya tariknya kuat sekali. Nyonya, apa Bibi boleh bertanya? Tanya aja, Bi. Alasan Nyonya merestui mereka apa? Padahal sebelum-sebelumnya Nyonya sangat seleksi. Kebaikan Davina, saya sangat suka. Saya rasa pasangan hidup itu memang harus saling melengkapi. Xavier yang dingin sangat cocok dengan Davina yang ceria. Apa Nyonya tahu kalau Nona Davina berasal dari panti? I know. Waktu pertama bertemu dengannya, ada sedikit yang dia ceritakan. Tapi maksud Bibi, ini masalah kasta kan? Iya Nyonya. Tenang saja, Bi. Harta kami banyak. Awalnya saya memang berpikir seperti itu. Tapi melihat Xavier yang bisa berdiri sendiri sampai punya harta sebanyak ini, saya rasa perempuan yang dia butuhkan bukan yang setara, tapi yang membuat dia bahagia. Kalaupun mereka jatuh miskin, saya sendiri yang akan membangkitkan mereka. Syukurlah kalau begitu. Makasih ya, Bi. Selama ini sudah merawat Xavier dengan baik. Saya harap Bibi panjang umur dan bisa merawat ketiga penerus Xavier. Tapi saya juga berharap penerus Xavier bertambah. Saya juga ingin punya cucu dari menantuku. Amin. Besok saya harus pulang ke London. Sebenarnya saya ingin melihat pertumbuhan mereka. Tapi karena saya juga punya tanggung jawab, mau tidak mau kita harus berpisah. Tenang saja Nyonya, saya akan terus mengirim video pertumbuhan Tuan muda. Perfect. Maafin Oma ya sayang. Next time Oma akan sering-sering jengukin kalian. Atau kalian yang jengukin Oma, oke? Davina, kenapa duduknya ujung banget sih? Tenang, saya nggak akan gigit. Kenapa sih harus ada malam pengantin? Mana si Xavier kelihatan ganas lagi? Hei, kenapa? Biasanya juga kita kayak perangko. Kok pas sudah nikah malah kayak alis? Apa sih Xavier? Jokes lo itu kayak bapak-bapak banget. Habisnya, kamu jaga jarak terus. Masih belum siap ya? Sebenarnya gue itu malu. Astaga, kenapa harus malu? Saya ini tetap Xavier loh. Ih, tetap aja Xavier. Duh, gimana ya jelasinnya? Pokoknya ada lah. Pelan-pelan ya. Aduh. Kenapa? Tiba-tiba perut gue kram. Kok sakit banget ya? Bentar Xavier, gue harus ke toilet dulu. Jangan bilang Iya deh.
Kayaknya gue menstruasi. Oh, jangan! Seneng banget deh lihat pernikahan mereka, tapi enggak sama hubungan kita. Semua ada waktunya. Kapan ya Davina bisa maafin gue? Saya yakin perlahan hubungan kalian pasti akan membaik. Ken, Iya, pergilah. Ayah lo nggak ngerestuin kita, dan gue nggak yakin kalau bisa nempatin posisi Yolanda. apa kamu mendengar semua perkataan saya di rumah sakit? Iya, semuanya. Baiklah, saya minta maaf. Saya janji, saya akan menghilangkan semua tentang Yolanda. Tapi saya mohon, jangan suruh saya pergi dengan alasan apapun. Apa lo bakal mencintai gue? Bakal sayang sama gue? Padahal lo tahu sendiri gue itu kayak gimana. Semua orang memiliki masa lalu masing-masing, tapi yang terpenting adalah masa yang akan datang. Saya tahu persis semua yang ada pada diri kamu, tapi itu bukan masalah. Setelah kita menikah, saya janji, kamu dan anak-anak akan menjadi prioritas saya, dan kita akan sama-sama belajar menjadi versi terbaik. Kenapa sih? Dari sekian banyak lelaki yang pernah gue temui, cuman lo yang benar-benar merasa gue malu. Lo terlalu baik, Ken, dan gue merasa nggak pantas. Kamu percaya takdir nggak? Sedikit. Takdir itu mutlak, kita memang gak bisa mengubah awalnya, tapi kita masih bisa menentukan bagaimana akhirnya. Saya harap kita berdua bisa sama-sama saling melengkapi dan saling memperbaiki. Gimana Davina? Iya, ternyata gue dapet. Ya, Udah, nggak usah sedih. Mending kita ke resto hotel yuk. Laper nih. kamu aja, saya nggak lapar. Ih, kok gitu sih? Lo tega ngebiarin gue sendirian? Iya, pergi aja, saya mau tidur. Ngambek beneran dia. Safir, ayolah, perut gue udah bunyi dari tadi. Safir, ih, gue lapar tahu. Masa lo tega ngebiarin gue sampai subuh kelaparan? Ih, kok kayak anak kecil sih ngambeknya? Udah dong, jangan marah. Baru pertama jadi suami istri lo kita. Nggak asik nih. Jangan-jangan kamu sengaja ya pengen nikah di tanggal 20 Februari itu biar pas tanggal kamu dapet? Ih, enggak. Biasanya selalu awal bulan kok. Kemarin gue nggak dapet karena baru lahiran. Mungkin sekarang jadi mundur. Tahu ah bete. Kok gitu sih? Ya udah, gue pergi aja sendiri. Gue pergi nih. Pergi aja. Safir, yakin lo nggak mau makan sama gue? Yakin? Ya udah, bye. Ih, malesin. Udah tua masih ngambek kan? Mana gak ngejar lagi? Padahal gue beneran lapar. Gimana ya? Kalau pergi, gue gak berani sendirian. Aduh, sakit. Davina? Sakit. Bah, akhirnya keluar juga. Kamu pura-pura sakit? Tuh kan Safir, perut gue bunyi. Gue beneran lapar. Tapi gue gak berani sendirian. Lo kok tega sih ngebiarin gue gitu aja? Ini konteksnya day 1 ngebiarin istri kelaparan. Ya udah, ayolah. Nah gitu dong. Ih, kok ninggalin sih? Safir, tungguin. Pokoknya sesuai rencana aja ya. Siap kak, makasih. Indah ya langitnya. Biasa aja. Masa biasa aja sih? Padahal banyak bintang gitu. Apalagi ini puasa pertama kita sebagai suami istri. Udah dong, jangan ngambek. Kan gak akan lama, paling cuma 6 hari. Ya tetep aja, ini kan hari spesial. Iya, maaf. Ya udah, jangan marah. Kita main game yuk sambil nunggu makanannya dateng. Males ah mager. Ini gamenya gak makan energi kok. Game apa? Kita main game At Least. Gak ada penolakan ya. Nih, gue taruh kameranya di sini. Lo ngerti kan cara mainnya? Ngerti? Ya udah, mau gue apa lo yang duluan? Kamu aja. Oke. At least gue bisa naik motor. Cetas. Ya udah saya. At least saya manggil aku kamu, bukan lo gue. Cetas. At least
Bahasa gue nggak kayak Google Translate. Cetas! At least, saya manggil sayang, dimanapun, kapanpun. Cetas! Waduh, iya sayang. Merah mukanya guys. At least gue nggak ngambekan dan selalu hemat. Cetas! Mau hemat ya, selagi ada uang. Kuras sayang. Moodnya udah balik lagi guys. Yaudah lanjut. At least, bisa ngasih banyak anak. Loh, mati lampu. Kayaknya iya. Yah, padahal lagi seru-serunya. Bentar ya, gue mau minta penerangan dulu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dari kapan kamu nyediain ini? Pas tadi lagi pesen makanan. Aku mau ucapin doa. Selamat ulang tahun suamiku tersayang. Masih gak nyangka aja sekarang aku bisa manggil kamu suami secara sah. Semoga panjang umur, rezekinya makin lancar, sabarnya makin luas, apalagi menghadapi istrinya ini. Terima kasih sudah hadir di hidupku, bukan cuman sebagai pasangan, tapi sebagai rumah. Semoga di usia yang baru ini, kamu selalu sehat, bahagia, dan semua mimpimu satu persatu tercapai. Aku sayang kamu hari ini, besok, dan seterusnya. Aku kamu. Emangnya aneh ya? Enggak. Makasih atas doanya ya Davina. Semoga doa yang baik kembali ke kamu. Amin. Sama-sama sayang. Apa kamu bilang? Bukannya tadi pengen dipanggil sayang? Mau banget. Oke sayang. Makasih sayang. Nyaman. Jadi gini rasanya tidur di pelukan istri. Jadi gini rasanya ditimpa badan suami. Loh, emangnya aku berat kah? Bercanda sayang. Gemes deh denger kamu manggil sayang. Gue masih agak geli. Aku. Iya, aku. Aneh aja rasanya. Yang biasanya lo gue jadi aku kamu. Sebenarnya dari pertama lamar kamu, udah greget banget pengen denger kamu manggil aku sayang. Atau seenggaknya aku kamu deh. Tapi sekarang udah denger kan? Iya, dan aku seneng. Ih, gemesnya. Iya sayang, waktu akad tadi, kamu beneran kasih aku rumah? Iya, masa aku bohong? Rumahnya aku desain seelegan dan semewah mungkin. Cocok deh buat kita tempati berlima. Emangnya yakin tinggal berlima, gak mau nambah anak kah? Terus Bibi gak dihitung? Iya lupa, Bibi juga udah dapat kamarnya sendiri kok. Ya pastinya mau banyak anak lah. Dasar, BTW jadi penasaran deh sama rumahnya. Semewah apa sih mas kawin yang dikasih suami gantengku ini? Tentunya mewah sekali. Besok kita kesana ya. Beneran? 1 juta triliun, beneran. Ih, itu gaya ngomong aku sama Yola ya. Ya nggak apa-apa, kan pengen gabung. Iya deh iya. Ya udah sekarang bobo yuk. Besok kan harus bangun buat sahur. Ayo, tapi sekarang gantian. Gantian apa? Kamu yang bobo di pelukan aku. Mau. Miss Yuna sudah menunggu, Pak. Baiklah, terima kasih Yolanda. Kamu boleh istirahat sekarang. Sama-sama, Pak. Kalau begitu saya permisi. Manis. Selamat siang, Miss Yona. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Selamat siang, Mr. Raka. Senang akhirnya bisa bertemu langsung. Silahkan duduk. Terima kasih. Saya sudah mengikuti brand Anda sejak lama. Yang saya suka adalah konsepnya yang kuat. Suatu kehormatan atas pujiannya. Baiklah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya ingin langsung ke inti. Untuk bahan kerjasama, apa yang akan Anda ajukan? Parfum. Saya ingin membuat satu seri parfum eksklusif. Dan saya ingin parfum ini lahir dari identitas brand Anda.
parfum. Saya kira Anda akan mengajukan sebuah perhiasan atau aksesoris lainnya. Orang bisa menggunakan perhiasan karena tren, tapi aroma itu pilihan yang lebih intim. Apa Anda yakin itu bisa masuk ke dalam pasar saya? Bukan masuk, tapi menyatu. Limited edition, eksklusif, dan tidak dijual secara bebas. Tidak ada salahnya kan jika dicoba? Baiklah, kirimkan saja konsep detailnya. Saya akan pelajari dulu. Kalau memang menyatu dengan brand yang saya punya, kita lanjut ke pembahasan kontrak. Baiklah, 2 hari lagi saya kirimkan. Saya tunggu. Terima kasih sudah memberi waktu untuk pertemuan pertama ini. Kerjasama besar selalu dimulai dari pertemuan pertama, bukan? Semoga ini awal yang baik. Kita lihat nanti, Mr. Raka. Dingin, tapi nyaman. Loh, Mas ini bukannya yang pernah kasih pinjam saya power bank ya? Mbak, sepertinya iya. Waduh, kebetulan sekali. Saya cari Mas loh. Power banknya kenapa waktu itu malah ditinggalin gitu aja? Waktu itu ada pekerjaan mendadak, Mbak. Oh alah, kalau gitu nanti saya balikin ya. Kebetulan power banknya saya bawa. Pakai saja, Mbak. Saya ada yang baru. Waduh, kalau gitu saya yang enak, Mas. Gak apa-apa, aman. BTW, sedang apa Mas di sini? Biasa, ada pekerjaan. Mbak sendiri, Oh, saya juga sama, Mas. Kebetulan saya juga baru selesai kerja. Iya, kita belum kenalan. Saya Yolanda. Derek. Sebentar ya, Mas. Halo, Pak. Yolanda, tolong bantu saya. Yunita hilang. Apa? Hilang? Baik, Pak. Saya segera cari. Mas Derek, maaf ya. Saya harus mencari seseorang dulu. Silakan, Mbak. Bagus. Sepertinya sudah naik 1 level. Gue datang ke sini padahal ngikutin dia. Mama, kamu lagi cari ibumu ya? Kamu ibuku. Aku bukan ibumu, sayang. Tapi kamu cantik. Mama di ceritaku juga cantik. Oh ya? Berarti mama kamu pasti cantik. Aku gak punya mama. Kamu di sini sama siapa? Papa. Terus sekarang papamu di mana? Apa papamu tahu kalau kamu di sini? Tidak, Jangan bilang kamu kabur ya ke sini. aku bosan. Aku mau bareng mama aja di sini. Jangan begitu. Papa kamu pasti lagi cari kamu sekarang. Aku bantu cari papamu ya. Yunita. Nak, Papa cari kamu kemana-mana. Kenapa kamu ninggalin Mbak? Yunita mau nemenin mama. Mama, Itu Miss Yona? Gadis kecil ini anak Anda. Betul. Aduh, maaf Miss, jika anak saya sudah mengganggu waktu istirahat Anda. Oh, enggak sama sekali. Saya hanya kaget tiba-tiba dibilang mama oleh putri Anda. Sepertinya dia sedang merindukan ibunya. Papa! Iya sayang. aku mau dia jadi mama. Dia cantik seperti yang papa bilang soal mama. Akhirnya ketemu juga. Yunita benar. Miss Yuna emang secantik itu. Yunita sayang, mending sekarang kamu ikut Mbak ya. Nanti Papa nyusul. Maaf, jika putri saya lancang. It's okay, no problem. Anak kecil memang tahu cara membuat orang salah tingkah. Anda tidak marah. Kenapa saya harus marah? Yunita gadis yang manis. Saya mengerti rasanya perasaan anak sekecil itu ditinggalkan ibunya. Yunita ditinggal ibunya meninggal kan? Kenapa Anda bisa tahu? Saya membaca riwayat Anda. Ah iya, saya lupa. Sekali lagi maafkan saya. Tidak perlu minta maaf. Bahkan jika Yunita harus bertemu saya lagi dengan memanggil mama, jangan dilerai. Biarkan saja. Anak seusia Yunita memang masih belum mengerti apa itu kehilangan. Kenapa rasanya seperti Anda tahu perasaan Yunita ya? Karena saya pernah ada di posisinya. Kita tahu
banget sih. Siapa sih ini? Suami gue. Ini beneran nih tiap pagi gue bakal lihat pemandangan indah kayak gini. Kok bisa ya gue nikah sama dia? Gemes banget sih lihat wajahnya. Ini kalau gue cubit dikit, sadar nggak ya? Cium aja, jangan dicubit. Kamu udah bangun? Kamu pikir suara kamu dalam hati? Ya jelas kedengeran lah, orang mulutmu tepat di telinga. Maaf ya, soalnya nggak nyangka aja sekarang kita udah suami istri. Selamat paginya mana? Iya, selamat pagi kesayangan. Selamat pagi juga sayang. Yaudah yuk bangun, takut nanti keburu imsak. Ayo. Makan yang banyak ya suamiku. Siap istriku. Udah dong, jangan diliatin terus. Salting nih. Masih gak nyangka aja sumpah kalau aku udah jadi istri kamu. Dari semalam loh kamu bahas itu. Iya sih. Please jangan muak, biarin gue bosen sendiri. Iya. Iya, semalam mama ada WA. Katanya mau pulang hari ini. Ke kamu ada ngabarin gak sayang? Aku belum cek HP dan gak tahu HP-nya ada di mana. Astaga, lain kali jangan sembarang naruh HP. Ya tahu, mungkin kamu bisa beli HP segudang-gudangnya, tapi ya tetap aja. Oh, jadi gini rasanya diomelin istri. Oh, jadi gini rasanya ngomelin suami. Tapi kan kamu sebelum jadi istri juga suka ngomel. Jangan mancing deh. Iya maaf. Ya udah bentar ya, aku mau cari HP dulu. Iya. Ketemu. Ada ngabarin? Ada, katanya hari ini jam 9. Dadakan banget ya, padahal kan kita belum terlalu deket. Tapi kayaknya kalian sudah dekat deh. Iya sih, mama kamu ternyata baik juga ya. Tapi kenapa hubungan kalian malah seperti itu? Karena sekarang kamu sudah resmi jadi istriku, kayaknya aku harus ceritain semuanya. Iyalah harus, ayo dong ceritain. Gue udah siap ini sambil nunggu imsak. Jadi gini, inget gak sewaktu aku bilang kalau aku adalah yatim piatu? Iya inget, sewaktu kamu masakin aku kan? Iya, sebenarnya yang aku omongin itu tidak sesuai. Data diri yang tersebar itu palsu. Tapi kalau palsu, tetap aja kan perusahaan kamu namanya Aldrich, sedangkan perusahaan mama juga Aldrich. Harusnya sih mereka ngeh ya kalau kalian itu satu keluarga atau ibu dan anak. Namanya memang sama, tapi akte dan kepemilikannya beda. Aku emang gak pernah niat kabur dari nama itu. Aku cuma mau berdiri lebih tinggi, lalu menjatuhkan mereka dengan nama yang sama. Oh, begitu. Lalu, alasan kamu menjadikan kamu yatim piatu apa? Karena mereka membuangku demi pekerjaan mereka. Maksudnya dibuang? Sejak lahir, aku dirawat oleh kakek dan nenek. Mereka sama sekali tidak menghiraukan keberadaan kami. Namun setelah aku dewasa, mereka melihat potensiku sebagai penerus Aldrich. Dan setelah kakek dan nenek meninggal, mau tidak mau, aku mengiyakan kemauan mereka dan memberikan syarat kalau aku akan menjadi penerus dengan data diri sebagai yatim piatu. Karena yang aku anggap orang tuaku hanyalah kakek dan nenek. Apa mereka setuju dengan permintaan kamu? Iya, dan akhirnya aku bisa membuktikannya kepada mereka. Jadi selama ini yang kamu ceritakan di masa lalu itu nggak semuanya benar. Iya Davina, maaf. It's okay, nggak perlu minta maaf. Aku ngerti kok. Ya udah, nggak usah diperpanjang obrolan ini ya. Aku nggak mau ngebuka luka lama. Yang terpenting sekarang adalah masa depan kita. Makasih ya sayang. Iya, ya udah sekarang mandi, terus siap-siap buat sholat subuh ya. Mau jujur lagi boleh nggak? Boleh dong. Sebenarnya aku nggak pernah sholat.